Tentu kita harapkan setelah ini tak ada lagi yang nikah siri. Ya, untuk di pengadilan ditolak untuk isbat nikah. Akhirnya dipaksa lah untuk nikah tanpa harus melalui surat-surat dulu. Disitulah memang perlunya kejujuran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Suluh dimanapun Anda berada, hari ini kembali lagi kita bersama Positif, podcast Suluh Kreatif, penyuluh kreatif, hidup lebih positif. Ya, baik. Dalam kesempatan ini kita kehadiran narasumber kita yang sangat luar biasa kepada Ustadz Ahmad Yani Siregar, Dr. Andes Haji Ahmad Yani Siregar MA. Beliau ini adalah Kepala KUA atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Dan satu lagi kita bersama dengan Ustadz yang tak asing lagi buat kita, Ustadz Haji Luli Kapitra LC. Ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini Ustadz kita ingin membahas tentang pernikahan siri bukan solusi, resiko anak tanpa nasab. Nah, kenapa kami mengambil tema ini Ustadz? Karena memang banyak sekali kita melihat di masyarakat ini yang sekarang sangat menormalisasi dengan pernikahan siri ini. Padahal dengan pernikahan siri ini banyak sekali dampak-dampak yang negatif yang dapat terjadi pada pernikahan siri. Begitu Ustaz ya. Nah, salah satunya gini Ustaz. Ingin kami tanyakan pertama ini Ustaz. Sebenarnya apa itu Ustaz pernikahan siri menurut Islam dan menurut negara kita ini Ustaz? Nah, mungkin bisa Ustaz jelaskan sedikit ya. Baik, terima kasih sahabat Suluh dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, summa salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Penghormatan tentu kita tumpangkan saja kepada Al Ustadz Firmansyah. Kemudian kita masuk saja kepada pembahasan, yaitu tentang nikah sirih bukan solusi, resiko anak tanpa nasab. Ini pembahasan yang luar biasa ini. Artinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Betul, Ustaz. Tentu kita harapkan setelah ini tak ada lagi yang nikah sirih. Itu yang harapan kita, Ustaz. Mudah-mudahan banyak masyarakat yang tercerahkan Ustaz dengan materi kita ini. Baik, nikah siri ini sebenarnya kan istilah yang sudah dipahami oleh hampir setiap kalangan, sehingga ini seolah-olah sesuatu yang sudah umum, walaupun sebenarnya nikah siri ini akibatnya sangat luar biasa. Nikah siri itu secara agama kan boleh kita terjemahkan nikah secara diam-diam. Artinya sir, ya sir, rahasia. Kemudian juga di sisi lain ada juga yang mengistilahkan nikah di bawah tangan. Jadi kalau secara undang-undang sebenarnya ini nikah yang tidak tercatat di kantor urusan agama. Mestinya kan pernikahan itu diawasi oleh petugas yang sudah ditunjuk oleh negara, ada namanya penghulu. Apa itu penghulu yang tidak diberi tugas tambahan ataupun penghulu yang diberi tugas tambahan, itulah kepala KUA. Jadi ketika itu tidak diawasi oleh petugas resmi, maka sebenarnya itu adalah nikah yang tidak tercatat. Jadi itulah secara makna ya, secara harfiah. Jadi sebenarnya nikah siri ini adalah nikah yang tidak memenuhi prosedur, tidak mengikuti prosedur yang sudah ditentukan, kemudian tidak tercatat di kantor KUA pernikahan itu. Maka berarti pernikahan unsur rukunnya terpenuhi Ustaz, yang 5 hal itu.
Untuk nikah siri memang ada dua. Ada yang terpenuhi rukun nikah, ada yang tidak. Jadi ketika dia terpenuhi rukun nikah, seperti ada calon Mempelai, suami, ya, dua orang mempelai, ya ada dua orang mempelai, ijab kabul, ada ijab kabul, Saksi. ada Dua dua orang orang saksi, Wali. ada wali. wali. Nah, maka itu sudah sah sebuah pernikahan. Oke. Dan ada juga memang yang sangat kita sayangkan, pernikahan siri ini justru secara agama pun tak sah. Jadi walinya tidak yang memenuhi syarat, kemudian saksinya pun kadang tidak cukup. Iya. Wali. Asal Ustaz ya. Asal. Wali yang Padahal- tidak memenuhi syarat itu yang gimana, Ustaz? Jadi kan ada namanya wali nasab. Iya. Jadi wali nasab itu ayah, kakek, sampai garis lurus ke atas. Buyut gitu. Iya, buyut. Buyut dan Kemudian ada garis Saudara. lurus ke bawah, saudara kandung atau saudara sebapak. Nah, ada yang ke samping, paman, ya paman. Nah, adik atau abang ayah. itu tidak terpenuhi. Nah, bahkan ada istilah kadang-kadang nikah walinya itu dibeli. Wah. Oh, boleh. Kalau udah jelas Ustaz ya hadisnya Ustaz ya. Iya, La nikah illa biwali. Atau mungkin ayah angkat itu, Ustaz ya. Wah. Ayah angkat kan nggak bisa itu, Ustaz ya. Iya. Bukan nasab itu. Tapi dijadikan nasab pernikahan. jelas wali nasab itu tidak termasuk ayah angkat. Ayah angkat. Ustaz. Dan Jadi itu ini memang Ustaz, kira-kira Ustaz, nikah siri sebagaimana yang antum terangkan tadi, bisa jadi di mata agama itu nggak sah karena kurangnya dari beberapa rukun. Apalagi di mata negara kan gitu, Iya, yang harus betul. tercatat, itu nggak Betul. dicatatkan. Hmm. Jadi kenapa Ustaz banyak orang mau melakukan ini? Iya. Ini pun perlu juga ini Ustaz. Sebagai apa kan, kakua udah berapa tahun Ustaz jadi kakua? Kalau Penghulu. di Medan Johor 3 tahun. 3 tahun udah berapa ratus pasangan udah dinikahkan. Kan Oh. begitu ya? Kalau 400 per tahun kali 3 lah. 400 kali 3 udah 1.200 Sudah. pasang. Iya, Itu yang legal loh Ustaz ya. iya yang legal. Ada juga yang menikah ya, mungkin walinya tak ada, dokumennya kurang, atau mungkin jadi istri kedua, istri Iya. simpanan. Kenapa orang ini mau Ustaz? Iya, betul. Padahal kan dari sudut pandang agama pun itu bermasalah, dari sudut pandang negara pun itu bermasalah. Apa kira-kira penyebabnya Ustaz? Ini memang pertanyaan yang luar biasa ini. Artinya sangat penting bagi masyarakat ini untuk pencerahan. Betul, Ustaz. Ya. Kenapa masih ada orang yang melakukan nikah siri? Hmm. Jadi kan di dalam berbagai kesempatan Hmm. sering juga ada datang ke kantor gua. Awalnya mereka sudah melakukan nikah siri, Oh. kemudian mereka membutuhkan legalitas buku nikah. Hmm. Jadi kan kita kemudian bertanya, kenapa nikah siri dulu? Oh. Memang ada 4 faktor utama nih, kenapa orang nikah siri. Pertama, mereka mengira bahwa masih seperti dulu zaman ini. Oh. Zaman batu Ustaz ya. Zaman orang tuanya Ya. dulu nikah sirinya. Nggak perlu Nggak perlu dicatat catat, ada apa gitu ya. Perlu. Jadi sehingga mereka udahlah yang penting sahnya. Kalau soal suratnya belakangan. Ternyata kalau untuk yang kurang umur, ini baru-baru ini 3 hari yang lalu ada yang ditolak Karena di usia. pengadilan, Ustaz. Iya, untuk di pengadilan ditolak untuk isbat nikah. Oh. Jadi bagi yang kurang umur, karena alasan kurang umur, mereka kemudian melaksanakan nikah siri, itu ditolak. Ini ada apa ini, putusan nomor 525 kami catat betul ini. Baru tanggal 29/12/2025 putusan Desember itu baru, baru. ya? Baru. Jadi kalau memang berdasarkan kurang umur, mereka melakukan nikah siri dulu, akan ditolak. Kenapa? Karena memang
sudah ada jalurnya. Kalau yang kurang umur tidak akan terhalang pernikahan setelah terlebih dahulu mereka mengajukan permohonan dispensasi Oh. Itu permohonan ke mana, instansi mana? ke pengadilan agama. PA. Hmm. Jadi batas minimal usia berapa itu, San? Jadi kalau dengan peraturan yang baru kan minimal 19 tahun. 19 tahun. Itu untuk perempuan saja. Untuk laki-laki dan perempuan sekarang Laki-laki sekarang sama. sama. Cuman bedanya kalau dia umur 21 itu tidak perlu lagi izin orang tua. Nah, tapi kalau 19 atau di bawah 21 itu harus Masih ada perlu izin. Iya. Besok setelah kita melihatlah tadi, Ustaz, banyak masyarakat yang melakukan nikah siri tadi. Nah, kira-kira apa dampak dari pernikahan siri, Ustaz? Ini kan Luar biasa juga ini. Ini kan harus tahu juga, Ustaz. Fatal ini, Ustaz. Iya. Ya. Jadi sebelumnya mungkin tadi belum lengkap ya, baru satu ya. Iya, baru satu. Oh iya, baru satu. Penyebab orang menempuh jalan nikah siri ini sebelum kita jawab dampaknya. Oh iya, Ustaz. Yang kedua, ada yang sudah putus di pengadilan perceraian mereka, tetapi kan belum keluar Oh, Surat nikah, surat cerai. akta Ya? cerainya. akta cerai ya. Itu kan biasanya 1 bulan dari perceraian diputuskan, baru kemudian keluar Keluar akta cerai. akta cerainya. Sementara mereka mungkin ingin menikah, nah, khususnya yang laki-laki, Iya, iya. maka mereka menempuh jalan nikah siri. Nah, dan yang ketiga, ada yang karena pergaulan bebas. Nah, jadi tentu bagi masyarakat kita secara umum kan memalukan kalau Iya. sudah kedapatan berduaan, akhirnya dipaksa lah untuk nikah tanpa harus melalui surat-surat dulu. Jadi nikah secara agama sebagian kata nikah masyarakat secara ini ya. Sebagian adat daerah mungkin masih melegalkan seperti itu, Ustaz. Iya, betul. Kalau sudah nampak mereka jalan berduaan, dah itu langsung dinikahkan gitu. Iya, Tanpa melihat aturan yang berlaku. betul. Jadi hal-hal seperti itulah yang menyebabkan masih ada Banyak. yang menempuh nikah siri. Kendati memang nikah siri ini mudah untuk sampai kepada pernikahan, tapi akibatnya sangat besar, Iya. sangat sulit di kemudian hari. Iya. Nah, jadi kalau terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Ustaz Firman, nah, memang ini juga perlu disampaikan kepada masyarakat apa Dampaknya. dampak ini sesuai dengan judul ini. Iya, betul. Jadi resiko anak tanpa nasab. Jadi yang nikah siri ini kan kalau boleh kita sampaikan nikah yang tidak memiliki buku. Oh iya, iya. Nah, jadi tak ada legalnya dari negara. Maka tentu seluruh urusan yang berkaitan dengan kenegaraan Iya. yang mementingkan buku nikah Hmm. tentu tidak bisa dilaksanakan. Iya. Sehingga sekarang kan ada kebijakan, walaupun tak ada buku nikah tetap bisa mengurus kartu keluarga. Kartu keluarga. Cuman di situ kan ada catatan itu, pernikahan tidak tercatat. Oh, Andai kata itu terbaca oleh anak kan malu dia. Betul. Iya kan? itu bisa jadi kayak sifatnya nikah di luar nikah lah, Ustaz. Iya, hampir. Iya kan, Ustaz? Iya. Ya. Kemudian nanti andai kata diurus akte kelahiran, bagi si anak hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Artinya orang tuanya hanya satu, Oh, ibunya saja, sama dengan orang yang memang melakukan nikah artinya Lahir di luar di luar nikah. nikah ya. Jadi riskan ini. Sahabat sulu semuanya, mudah-mudahan ini pencerahan ini, bahwa dengan nikah siri ini, maka jika saja mengurus dokumentasi tentang akte kelahiran, maka di situ yang orang tuanya hanya ibunya saja. Jadi tak ada Berarti ayahnya. ayah tak ada dimasuk Tak ada di dalam di situ. buku kartu keluarga bisa Tak ada di situ. Itu dampak Kalau yang di berbeda. kakak mungkin saja ada.
bisa. Iya, ayah cuma di situ biologis ada gitu ya? ada catatan di situ nikah Tidak tidak tercatat. tercatat. Nah, atau perkawinan belum tercatat. Itu sempat Iya. dibaca anak Ah, kena psikologis psikisnya pun Mental, bisa itu bahaya nih Ustaz, ya? luar biasa itu, makanya memang kepada masyarakat sedapat mungkin Iyalah. jangan lagi mencoba-coba nikah siri. Ya. Toh begitulah Ustaz. Iya. Kalaulah adalah di antara kita mungkin dari pemirsa sahabat Solo dimanapun berada, nasi udah jadi bubur. Kami udah melakukan pernikahan siri, Iya, iya. kami sudah punya anak, mentok mau ngurus kakak, ngurus akte lahir, birokrasi apapun yang berhubungan dengan negara itu sulit. Solusinya apa kira-kira? Baik. Ini memang negara kan tentu akan hadir di dalam Iya. setiap kesulitan. Betul. Termasuk dalam hal bagaimana supaya orang yang tidak memiliki buku nikah kemudian memiliki buku nikah. Jadi memang ada namanya isbat nikah. Isbat nikah. Jadi isbat nikah ini kelebihannya kan dia berlaku surut. Iya. Artinya Belakang. kapan mereka dulu menikah dianggap sah oleh pengadilan, maka disitulah pula mereka dicatat pernikahannya. Bukan di saat mereka melapor saja. Bukan. Berarti di saat Itu tarik mereka- mundur saja. Iya. Oh. Jadi itulah ya bedanya isbat dengan pernikahan biasa. Kalau pernikahan biasa kan Di tidak hari- ada di hari- berlaku surut. Iya. Tapi kalau isbat berlaku surut. Tetapi tentu bukan karena melanggar undang-undang seperti Iya. tadi. Karena dia buru-buru, kemudian tidak dia urus dispensasi, itu nyata-nyata ditolak, Pak Ustadz. Tidak bisa lagi. Sehingga jalannya mereka harus mengurus pernikahan seperti biasa awal menikah. Otomatislah karena tidak bisa berlaku surut. Iya, di tanggal Iya. yang berlaku saja. Iya, akhirnya kita lah Di tanggal yang berjalan berarti. betul. Akhirnya kapan mereka menyampaikan permohonannya, maka dihitunglah 10 hari kerja dari situ. Kemudian kita laksanakan pernikahan seperti biasa, diterbitkan buku nikah pada hari itu. Di hari yang berjalan. Yang berjalan itu sehingga anak yang lahir sebelum itu dia jadi orang masalah. itu, Itulah yang Memang- bermasalah jadi Ustaz ya. iya. Kira-kira apa yang dibawa ke isbat nikah tadi? Itu Ustaz, ke pengadilan. Kalau Agama itu. isbat nikah itu tentu pertama mereka datang melaksanakan permohonan untuk isbat. Mereka nanti membawa bukti-bukti lah bahwa mereka telah Pernah menikah. pernah menikah dan sah. Kalau tidak sah tak juga bisa, ya kan? Makanya walinya harus jelas, kemudian saksinya juga ada, dan mereka dulu waktu menikah tak ada halangan secara syariah. Oke. Katakanlah kalau dia janda memang sudah janda betul, ya kan? Kalau dia duda sudah duda betul. So ada juga duda yang tidak betul kan? Betul. Yang lebih masalahnya janda ngaku gadis ini Ustaz, kan? Iya. Atau istri orang ngaku gadis kan? Gitu. Itulah Itu yang kawin bahaya. halangan namanya kan. Haram nikahnya. Kemudian mungkin yang perlu untuk kita sampaikan kepada sahabat Sulu dan seluruh pemirsa, tentu berkaitan dengan siapa yang paling dirugikan. Iya. Jadi karena ini kan masalah resiko nasab. Iya. Tentu yang paling dirugikan pertama ya anak. Jadi kasihan kita kepada anak kita. Dia mengira kita sebagai orang tuanya melahirkannya dengan benar, lengkap. Ternyata ya dia harus menghadapi kenyataan itu kan. Kemudian tentu yang paling merugi ya pasangan suami istri sendiri. Sebab kalau mereka katakanlah sanggup untuk ke luar negeri, mereka mau mengurus paspor, Iya. terkendala. Iya. Atau mereka tak sanggup lagi melanjutkan pernikahannya kan begitu. Mereka mengajukan Cerai? perceraian ke pengadilan juga Nggak bisa. nggak bisa. Ya ada dicatat Ustaz, ya? Iya. Berarti cerai-cerai gitu aja lah. Udahlah pisah Iya. kita bang. Iya, kalau memang
ada sportivitas. Katakanlah suaminya mau menceraikan secara agama. Secara Kalau dia gantung, bertahun-tahun Kasihan. juga sudah. Perempuan Ustaz. jadi yang paling berdampak kita samping anak juga wanita. Wanita juga. Hanya kepada para wanita. Ini khusus lah perempuan-perempuan di luar sana Ustaz ya. Janganlah coba-coba dikasih ini. Kemudian Ustaz, ada satu kasus Ustaz begini Ustaz. Kalau tadi Ustaz bilang nikah itu kan ada dua ya kan, dia tercatat Iya. secara administrasi negara, Betul. kemudian sah menurut agama. Iya, iya. Nah, yang tercatat ini pun kadang ada masalah juga Ustaz, dari segi nasab tadi Ustaz, yang saya sampaikan tadi. Iya, iya. Bagaimana Ustaz jika seandainya mereka sudah nikah secara sah dan tercatat di kantor KUA, tetapi si anak ini baru mengetahui bahwa ternyata ketika dia menikah dulu dinasabkan kepada ayah angkat, bukan ayah kandung. Nah, itu bagaimana Ustaz kasusnya? Ini kan kalau Si secara perempuan pendek, ya, si perempuan binti ayah angkat atau ayah sambung. ayah sambung, bukan ayah kandung gitu. Nah, perempuan ini sudah tahunya itu sudah lama, dia sudah dewasa, sudah punya anak berapa, baru tahu ternyata baru dia paham kan gitu. Oh, ternyata nggak boleh. Gitu. Nah, itu gimana itu, Ustaz? Disitulah memang perlunya kejujuran. Iya. Dan kita kadang-kadang dalam pemeriksaan itu juga kita menjebak-jebak, sehingga kita sampai kepada satu kesimpulan bahwa Ini benar. data ini benar. Adapun mereka yang menyembunyikan data, kita kan pasti tidak tahu. Apalagi masalah ayah angkat. Ya, Kadang-kadang kan betul, Ustaz. ayah angkat malu, malu dia mengakui atau tak sampai hati, karena selama ini menjaga perasaan si Iya. anak, Ustaz ya. itu memang betul-betul kita harapkan kejujuran. Sebab kalau dipaksakan, ya nikah tercatat secara negara lengkap, tetapi Tapi secara ternyata agama. secara agama dia bermasalah. Ada unsur kebohongan. Iya, ada unsur kebohongan. Ini sangat kita sayangkan. Jadi makanya kita apresiasi kepada orang tua yang secara gentleman banyak itu Ya, Banyak. mengakui ini Pak, gua anak angkat saya ini. Nah, jadi kalau seperti itu tentu kita ada solusi yang jelaskan. Kalau memang masih bisa ditemukan orang tuanya, Orang tua kandung. iya, orang tua kandungnya tentu Ya. kita cari. Nah, kalau tidak bisa ditemukan, ya katakanlah Pakai wali hakim. iya, mungkin Wali kalau walinya hakim, ya. tidak bisa, namanya kan ada wali mafkud namanya, tak diketahui keberadaannya, Oh, hilang nih. Ustaz, ya? hilang. Dianggap hilang. Raib. Hilang. Maka itu pun boleh wali hakim sebagai walinya. Artinya perlu kejujuran lah. Iya. Maka saya pun pernah ini Ustaz. Iya. Ini cerita sedikit. Saya nonton satu video. Jadi suami istri ini menikah secara agama, secara negara sah. Tapi si suami ini LDR lah, merantau. Iya, iya. Pisah dengan si istri hamil. Nah, dia dari awal sudah ragu, itu anak aku atau anak orang lain. Akhirnya setelah anaknya dewasa, dipendam laki-laki tadi, dewasa, beranak pinak, sampai satu waktu si anak perempuannya mau menikah. Akhirnya si ayah tadi, kalau dari segi aturan semua jelas, ini ayah kandung tercatat. Akhirnya dia mau menghilangkan keraguan yang seperti antum bilang tadi, tes DNA mereka. Iya, iya. Setelah tes DNA ternyata itu bukan anak dia, bukan darah daging dia, nggak sampai berapa persen itu kan kemiripannya, disimpulkan ini bukan anak bapak. Akhirnya dia ngadu ke Kakua waktu itu ya untuk menyelamatkan anak ini. Padahal dia sayang sekali, dia sangat memiliki. Akhirnya dia ada keraguan istrinya ini jangan-jangan ada laki-laki lain, dan itu benar. Dan dia berani gentle jujur, didatanginya Kakua membawa hasil tadi, ini bukan anak saya. Maka orang tua itu langsung memohonkan kepada Kakua tadi untuk menjadi
wali Iya. bagi si perempuan. Dan memang itu sudah Ah, sudah diatur semuanya. iya, iya. Kalau dalam kaidah kita kan dak mayari buka Iya, ila la iya. yaribuka. Iya. Artinya Yang ditinggal ragu maka itu yang ragu. ragu kan kepada apa yang tidak ragu. Dan memang sudah ada itu ketentuannya selama 100 hari dari kelahiran anak, kalau dia ragu Oh. itu bisa diputuskan nanti di pengadilan anaknya atau tidak. Tapi 100 hari lewat dari situ ya. Kalau tadi kan sudah sampai besar ya kan? Sudah dewasa. Sudah dewasa. Sampai ibunya meninggal baru dia berani. Itu tak bisa lagi dia sebenarnya itu mengelak bahwa itu anaknya. Iya. Cuman kan secara agama tentu kalau masih ragu ya kita beralih kepada yang kita yakin. Ustaz Firman. Gimana Ustaz Firman? Kemudian Ustaz, kita cukup ya. Kalau seandainya tadi kasus tadi itu Ustaz, yang dia dinikahkan dinasabkan kepada ayah angkat, lalu ketika dia udah besar dia baru tahu, kemudian dia nikah ulang Ustaz, secara agama Ustaz. Nah itu gimana? Itu nikah ulang lagi karena dia baru tahu gitu kan, baru tahu. Oh ternyata ini walinya bukan ayah. Iya, bukan ayah kandungku dulu gitu, tapi ini ayah angkat gitu. Akhirnya dia supaya untuk melepaskan keraguan-raguannya tadi nikah ulang dia secara Islam, pakai saksi yang baru, pakai mahar ataupun semualah dilengkapi, dipenuhi dengan ini Ijab kabul. Nggak pesta lagi kan? Nggak pesta lagi, nggak pesta lagi Ustaz. Cuma dia untuk melepaskan keraguannya tadi itulah tadi, supaya dia yakin pernikahannya itu sah gitu kan secara dan itu harus dilakukan. Memang harus ya? Memang harus dilakukan. Tapi kita tak mungkin pula menganggap sah atau melegalkan yang tidak sah itu menjadi sah. Dan tidak bisa berubah itu. Awalnya tidak sah, kemudian karena sudah lama menikah jadi sah. Gitu kan. Nggak ada itu cerita ya kan. Jadi ketika memang kita tahu kebenaran, mau tidak mau kita harus lakukan. Dan itu tidak satu dua, sudah banyak juga kasus seperti itu. Awalnya mereka mungkin enggan, kemudian setelah itu mereka sadar, bahkan kan tak boleh menyebut menyebut merek. Ada itu ayahnya Hafiz, anaknya itu tak pandai-pandai, tak bisa menghafal. Apa ini katanya? Ya, padahal dia Hafiz. Iya, Hafiz. Anaknya pun tak ada kekurangan untuk itu. Tapi tak pandai-pandai. Jadi berpikir dia mungkin ada masalah di pernikahan. Diselidiki ternyata memang yang menikahkan mereka bukan wali yang sah. Ibu memang salah ya. Iya, jadi akhirnya kita Nikahkan. Jadi artinya ketika kita ingin mencari jalan yang baik, ya kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan ya kan begitu, daripada kita bertahan di yang tidak baik itu. Berarti Ustaz, pernikahan siri bukan solusi Ustaz ya. Bukan walaupun hambatan administrasi mau bagaimanapun tetap harus dilaksanakan di kantor puas ya, pencatatan berwenang itu para penghulu. Karena kita melihat banyak sekali dampaknya sebenarnya Ustaz ya, dari pernikahan siri, belum lagi nanti kepada hak warisnya Ustaz ya, ataupun yang lain-lain. Tapi kita tidak membahas sampai di situ Ustaz ya, karena memang kita masih dampaknya nanti ke ahli waris juga Ustaz ya, ahli waris, kemudian hal-hal yang lain lah gitu kita katakan. Tapi memang permasalahan pernikahan siri ini memang sudah sangat merajalela Ustaz ya. Kalau kita melihat apalagi banyak orang ingin mengambil jalan pintas saja, yang penting sah, lanjutkan gitu kan. Nggak peduli mereka tercatat atau tidak, itu belakangan. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz, makasih banyak. Sama-sama. Ustaz Luli juga terima kasih banyak atas kesempatannya Ustaz, yang telah memberikan penjelasan kepada kita semua tentang nikah siri bukan solusi, resiko anak tanpa nasab. Ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat sahabat suluh yang lain yang ada di rumah. Baik, terima kasih. Kita akhiri podcast kita pada siang yang berbahagia ini. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.